And France, who obviously seemingly weren't. And at 2-0, you kind of thought... China ketakutan, timnas Indonesia makin ngeri, bakal diperkuat 3 pemain keturunan baru. Yah, timnas China benar-benar sedang dalam kondisi terpuruk pasca 2 kekalahan beruntun di round 3, di mana dari 2 laga skuad negeri tirai bambu dihajar Jepang dengan skor telak 0-7 di laga pertama dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri, sesuatu yang kemudian membuat fans di sana ngamuk dan menuntut federasi untuk memecat Branko Ivankovic. Sebab di bulan Oktober nanti mereka akan bertanding melawan Australia dan Indonesia. Tentu saja laga tersebut benar-benar akan terasa sangat berat, sebab Australia sendiri pasti berambisi meraih kemenangan usai kalah dari timnas Bahrain dan juga harus berbagi poin dengan timnas Indonesia. Selain itu timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam performa terbaik, menahan imbang 2 tim edit Asia. Apalagi di bulan Oktober nanti 99% Indonesia sudah bisa diperkuat oleh Mads Hilgers dan Eliane Reinders, serta Mauro Zelstra yang juga sudah mengirimkan berkasnya ke PSSI. Tentu hal ini cukup mengejutkan buat China, karena pastinya Indonesia akan menampilkan gameplan yang berbeda. Skuad tim nasional Indonesia tampaknya akan semakin kuat dengan adanya 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dan saat ini tengah diproses oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Adapun ketiga pemain baru yang akan menjadi tambahan skuad timnas Garuda yakni Mads Hilgers, Eliane Reinders, dan Mauro Zelstra. Mereka telah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang juga sebagai penanda dimulainya proses naturalisasi pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2024 lalu. Bahkan saat ini proses perpindahan WNI Mads Hilgers dan Eliane Reinders telah melalui tahap persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, di mana proses tersebut dikabarkan telah selesai diteken Jokowi pada Rabu lalu. Setelahnya proses naturalisasi akan dilanjutkan ke meja Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Masuknya Mads Hilgers dan Eliane Reinders ke timnas Indonesia tentu menambah kekuatan. Untuk Mads Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan yang telah dihuni Jay Izzes hingga Rizky Ridho. Selain itu, Mads Hilgers juga bisa menjadi pemain paling berharga milik timnas Indonesia. Pasalnya, bek 20 FC tersebut ditaksir Transfermarkt senilai 121,67 miliar rupiah. Nilai itu paling tinggi di antara pemain lainnya. Bahkan mengungguli Tom Haye yang saat ini menjadi pemain termahal timnas Indonesia dengan nilai 53 miliar rupiah. Sementara untuk Eliane Reinders juga tak kalah hebat. Adik kandung dari pemain timnas Belanda dan penggawa AC Milan Tijani Reinders itu dapat menempati berbagai posisi. Eliane bisa memerankan seorang gelandang serang, sayap kanan maupun kiri. Penampilannya di 3 posisi tersebut telah terukir setelah promosi ke tim senior PEC Zwolle sejak musim 2020-2021. Total 96 penampilan beserta 5 gol dan 9 assist dicatat oleh Eliane dalam posisi tersebut. Di Indonesia, Eliane tetap dapat menempati posisi lainnya di timnas Garuda. Selain Mads Hilgers dan Eliane Reinders, ada lagi 1 pemain calon naturalisasi yang sedang dicek berkas oleh PSSI. Ialah Mauro Zelstra, striker berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat FC Volendam U21. Melalui channel YouTube Yusa Nugraha yang juga bersinggungan langsung dengan Mauro Zelstra mengabarkan, ada hal baik terkait naturalisasi dari sang pemain. Yusa menegaskan bahwa data permohonan WNI dari Mauro Zelstra telah diterima oleh PSSI. Sementara itu, ketika Yusa mengkonfirmasi ke Exco PSSI Arya Sinulinga, data-data dari Mauro Zelstra sedang divalidasi. Artinya PSSI sedang mengecek betul surat-surat yang dikirim oleh striker 19 tahun itu. Kemarin waktu aku chat Mario, surat-suratnya telah diterima oleh PSSI, buka Yusa di channel YouTube Exco PSS Arya Sinulinga. Hal itu lantas membuat pelatih timnas China, Branko Ivankovic,
tidak mau meremehkan timnas Indonesia yang menjadi lawan timnya di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Ia mengatakan seluruh tim di grup C merupakan tim kuat, termasuk timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu tidak asal bicara. Ia melihat langsung kehebatan timnas Indonesia, tim yang awalnya dipandang sebelah mata oleh China. Diperkirakan bakal menjadi bulan-bulanan, timnas Indonesia sanggup menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi 1-1, dan Australia 0-0 di dua matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat timnas Indonesia duduk di posisi 4 klasemen grup C dengan 2 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Arab Saudi di posisi 2, batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia unggul 2 poin dari China di dasar klasemen peringkat 6. Skuad negeri tirai bambu itu dihajar Jepang 0-7 di laga pertama dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Kekalahan dari Arab Saudi termasuk memalukan. Sebab, Arab Saudi bermain 10 orang sejak menit 33. Karena itu, Branko Ivankovic mencoba memaksimalkan 8 laga tersisa, termasuk saat bersua timnas Indonesia baik dalam laga kandang maupun tandang. Kami tergabung di grup yang sangat kuat. Target kami hanya finish di posisi 4 besar, masih ada 8 pertandingan tersisa dan kami masih menyimpan harapan di laga-laga tersisa. Kami harus menganalisis musuh-musuh kami demi mendapatkan hasil terbaik, kata Branko Ivankovic mengutip dari South China Morning Post. Apa yang terjadi dengan China ini sebenarnya udah mendapatkan tanggapan dari media Jepang, Nikkan Sport, di mana media tersebut mengatakan kalau sepak bola China sekarang sedang di fase putus asa, sehingga mereka butuh yang namanya keajaiban kalau mau lolos Piala Dunia. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa, ini grup terburuk dalam sejarah, diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia, tulis media tersebut. Di satu sisi, media China bernama Sohu masih saja berlaku jumawa ke Indonesia, di mana media tersebut bahkan kini menyebut kalau Indonesia benar-benar sudah mirip timnas Belanda. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tulis Sohu. Sebenarnya terserah mereka mau bilang apa karena semuanya bebas berpendapat, tapi apapun itu nyatanya yang diambil Indonesia adalah mereka yang punya hubungan dengan Indonesia ibarat kata mereka pulang membela tanah leluhur, dibandingkan China yang harus bayar mahal buat menaturalisasi pemain, dan hasilnya tetap saja tak maksimal. Selain itu Indonesia mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang masih berusia sangat muda dan berusia matang, sehingga itu dianggap sangat efektif khususnya bagi masa depan tim, yang pasti apapun itu selama masih ada peluang ke Piala Dunia, pasti akan dilakukan oleh PSSI untuk bisa membuat tim ini jadi lebih kuat. Selama itu enggak melanggar aturan yang pasti sah-sah saja.